dengan limit K menuju plus hingga dari AK per BK. Dimana yang AK ini bentuk deret yang awalnya, yang 1/9K plus 6, yang BK itu bentuk deret setelah pakai prinsip informal. Gitu. Yang 1/9K ini. Tuh. Sehingga tinggal AK sama BK-nya ini nanti tinggal dimasukkan ke persamaan rho-nya. Rho sama dengan limit K menuju plus hingga dari 9K per 9K plus 6. Nah, ini kalau misal nilai limitnya langsung dimasukkan, nanti dapatkan tak hingga per tak hingga. Nah, karena tak hingga per tak hingga nanti ini diolah dulu, diuraikan dulu pembilang sama penyebutnya dibagi sama K gitu. Nanti rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 9 per 9 plus 6 per K. Gitu. Setelah nilai limitnya dimasukkan, nanti dapatkan rho sama dengan 9 per 9 plus 0. Atau dapatkan rho sama dengan 1. Nah, dari pencarian rho tersebut, karena nilai rho-nya itu positif dan berhingga, maka berdasarkan teorema 6.3.7, itu dia membuktikan hasil dari prinsip informal yang tadi. Dimana yang tadi kan deretnya diketahui divergen. Sehingga kalau nilai rho-nya itu positif dan berhingga, dia itu mengikuti ini divergen atau konvergen. Karena ini divergen, maka deret yang diberikan itu deret divergen. Gitu. Mungkin lanjut ke nomor selanjutnya dulu. Misal ini nomor 4D. Ini kan sama pakai uji perbandingan limit. Dimana deretnya itu 5 per 3 pangkat K plus 1. Dimana kalau pakai prinsip informal 1, sama kayak yang tadi, yang deret 5 per 3 pangkat K plus 1 ini menjadi seperti kayak gini, 5 per 3 pangkat K. Atau dia bentuknya nanti tinggal 5 dikali sama deret dari 1 per 3 pangkat K. Dimana deret yang 1 per 3 pangkat K ini konvergen. Gitu. Nah, ini kan buat konvergennya ini kan masih kemungkinan, sehingga pakai teorema 6.3.7 sama kayak yang tadi. Dia pakai persamaan yang ini, rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari AK plus per BK. Dimana AK itu 5 per 3 pangkat K plus 1. Itu bentuk deret yang awal. Terus BK sama dengan 5 per 3 pangkat K. Ini bentuk setelah pakai prinsip informal. Gitu. Sehingga bisa langsung dimasukkan ke persamaan rho. Rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 5 per 3 pangkat K plus 1 dikali sama 3 pangkat K per 5. 5-nya ini bisa dicoret. Nanti bentuknya kayak gini. Nah, buat yang bentuk kayak gini itu yang penyebut sama pembilangnya nanti dibagi sama 3 pangkat K. Nanti bentuk rho-nya kayak gini. Rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 1 per 1 plus 1 per 3 pangkat K. Nah, nanti kalau nilai limitnya dimasukkan, limit K menuju plus tak hingga, didapatkan rho-nya itu rho sama dengan 1. Nah, karena rho-nya itu berhingga dan positif, maka dengan mengikuti teorema 6.3.7, maka deretnya itu konvergen. Karena dari pembuktian pakai prinsip informal yang sebelumnya, itu merupakan deret konvergen. Tuh. Mungkin sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan dulu.
Saya belum ada. Baik, udah jelas ya kayaknya. Jadi lanjut dulu ke ini nomor 5. Nomor 5 ini soalnya gunakan uji yang sesuai untuk menentukan apakah deretnya itu konvergen. Jadi kalau untuk pembuktian pakai pembuktian konvergensi, dari soalnya itu nggak diketahui pakai uji apa. Jadi itu buat nyari uji apa yang sesuai buat soalnya itu sering-sering latihan buat ngebangun sense buat kalau misal persamanya kayak gini itu pakai uji apa. Jadi misal yang nomor 5A. Nah, ini pakai uji rasio. Misal ini pakai uji rasio gitu. Dimana uji rasio kan perlu sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari UK plus 1 per UK. Dimana UK plus 1 kan ini deretnya yang ini K-nya diganti K plus 1 gitu. Nanti bentuknya kayak gini. 2 pangkat K plus 1 per K plus 1 pangkat 3. Terus UK-nya UK sama dengan 2 pangkat K per K pangkat 3. Nah, ini dimasukkan ke persamaan rho-nya, persamaan limitnya. Terus sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 2 pangkat K plus 1 per K plus 1 pangkat 3 dikali sama K pangkat 3 per 2 pangkat K. Nah, ini 2 pangkat K plus 1 ini bisa diuraikan menjadi 2 pangkat K dikali 2. Nanti 2 pangkat K-nya dicoret sama yang bagian bawah ini. Gitu, nanti limitnya tinggal terus sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 2K pangkat 3 per K plus 1 pangkat 3. Nah, jika pakai bentuk ini, misal nilai limitnya langsung dimasukkan K menuju plus tak hingga, nanti dapatkan hasilnya itu tak hingga per tak hingga. Nah, dia itu belum bisa kalau hasilnya tak hingga per tak hingga. Jadi, perlu diuraikan dulu. Misal ini yang bawah diuraikan, yang K plus 1 pangkat 3 ini diuraikan menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengeluarkan K pangkat 3. Kayak yang persamaan di bawahnya ini. Yang rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 2K pangkat 3 per K pangkat 3 dikali sama ini 1 plus 3 per K plus 3 per K kuadrat plus 1 per 3 pangkat K. Ini hasil dari penguraian yang atasnya ini, yang K pangkat 3-nya nanti dikeluarkan itu. Nah, udah dapat itu. Berarti nanti yang ini, yang K pangkat 3 sama K pangkat 3 yang bawah sama yang atas bisa dicoret. Dan nanti limitnya tinggal terus sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 2 per ini 1 plus 3 per K plus 3 per K kuadrat plus 1 per K pangkat 3. Nah, jika dimasukkan nilai limitnya, K menuju plus tak hingga didapatkan nilai limitnya itu 2. Gitu. Nah, karena kalau pakai uji rasio, jika nilai rho itu lebih dari 1, maka deretnya itu nanti divergen. Gitu. Uji rasio itu konvergen kalau nilai rho-nya itu benar. Kalau pakai uji rasio itu dia deretnya konvergen itu kalau nilai rho-nya itu kurang dari 1. Gimana kan ini hasilnya rho lebih dari 1, maka dia divergen. Terus lanjut dulu ke nomor 5D. Yang nomor 5D ini dia deretnya 1 per 2K plus 1. Dari bentuknya ini bisa pakai uji integral. Kalau pakai uji integral 1 sampai plus tak hingga dari 1 per 2X plus 1 dx. Karena dia ini batas atasnya plus tak hingga,
Saya pakai pendekatan limit L menuju plus tak dari integral 1 sampai L dari 1 per 2x plus 1 dx. Nah, buat 1 per 2x plus 1 ini bisa langsung diintegralkan menjadi ln 2x plus 1. Terus nanti tinggal dimasukkan batasnya dari 1 sampai L. Kayak gini. Nanti udah dimasukkan nilai limitnya, limit L menuju plus tak hingga. Nanti hasilnya kalau pakai uji integral dia itu plus tak hingga. Dimana kalau pakai uji integral, kalau dia integralnya tak berhingga, maka daratnya itu darat divergen. Dimana kalau uji integral itu dia konvergen kalau hasil integralnya itu nanti ada nilai mendekati nilai tertentu, gitu. Bukan plus minus tak hingga. Mungkin lanjut dulu ke nomor 5Q. Yang nomor 5Q, daratnya itu darat dari akar K per K pangkat 3 plus 1. Kayak gini, dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, buat bentuk darat yang dia itu ada polinomialnya, kayak K pangkat 3 gitu, itu bisa pakai uji perbandingan limit. Dimana kalau menggunakan uji perbandingan limit, itu pakai prinsip informal 1, dimana bentuk daratnya yang akar K per K pangkat 3 plus 1 itu menjadi seperti daratnya menjadi seperti akar K per K pangkat 3. Atau nanti ini bisa disederhanakan menjadi 1 per K pangkat 5 per 2. Nah, buat yang darat 1 per 5, 1 per K pangkat 5 per 2 ini daratnya itu konvergen. Nah, karena ini masih kemungkinan konvergen, dia pakai teorema 6.3.7 untuk pembuktian selanjutnya gitu. Rho samanya kan ini, rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari AK per BK. Di mana AK-nya itu yang darat awalnya, yang akar K per K pangkat 3 plus 1. Terus BK-nya itu yang udah pakai prinsip informal, atau yang ini, akar K per K pangkat 3. Nah, udah dapat AK sama BK, nanti tinggal dimasukkan ke limitnya. Rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari akar K per K pangkat 3 plus 1 dikali sama K pangkat 3 per akar K. Akar K-nya ini nanti bisa dicoret, nanti bentuknya kayak gini. Rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari K pangkat 3 per K pangkat 3 plus 1. Nah, ini pembilang sama penyebutnya dibagi sama K pangkat 3. Udah dibagi K pangkat 3, nanti rho-nya menjadi rho sama dengan limit K menuju plus tak hingga dari 1 per 1 plus 1 per K pangkat 3. Kayak gini lah. Nah, nanti kalau dimasukkan nilai limitnya, limit K menuju plus tak hingga, nanti dapatkan nilai rho-nya itu rho sama dengan 1. Nah, dari teorema 6.3.7 itu, kalau rho-nya itu berhingga dan positif, maka dengan mengikuti teorema tersebut, daratnya itu akan konvergen. Karena dari pembuktian pakai prinsip informal yang sebelumnya itu, daratnya itu konvergen. Gitu. Ya, mungkin itu dulu buat latihan 6.1 sampai 6.3. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan selanjutnya. Masih jelas sampai sini? Atau ada pertanyaan?
Mungkin bisa dilanjut dulu sih, Mas. Baik, mungkin lanjut ke latihan soal berikutnya ya. Bentar, saya stop share dulu. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Mas. Oke, baik. Bentar. Bentar ya. Oke, mungkin lanjut dulu ke latihan 6.5. Ini misalnya yang nomor 1, soalnya dapatkan polinomial Maclaurin derajat 4 atau n sama dengan 4 untuk fungsi-fungsi yang diberikan. Misal ini ambil yang 1G, bersamanya itu fx sama dengan x dikali e pangkat x yang 1G. Nah, buat polinomial Maclaurin itu pakai persamaan yang ini. Itu buat yang derajat keempat. Atau misal kalau mau derajat ke n, itu bisa pakai persamaan yang 6.22. Nanti n-nya tinggal disesuaikan sama derajat berapa gitu. Nah, buat yang persamaan Maclaurin, polinomial Maclaurin ini kan ada f0, turunan pertama dari f atau f aksen 0, double aksen f double aksen 0, f triple aksen 0, sama f aksen 4 dari 0 gitu. Nah, karena dibutuhkan nilai-nilai ini sehingga dicari dulu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sama turunan keempat dari fx gitu. Dari soal kan diketahui kalau fx sama dengan x dikali e pangkat x. Terus kita bisa nyari turunan pertamanya atau f aksen x itu sama dengan hasilnya ini kayak gini, e pangkat x plus x dikali e pangkat x. Ini itu pakai yang u v aksen plus u aksen v. Nanti didapatkan hasilnya kayak gini. Nah, udah dapat turunan pertama, bisa dilanjutkan ke turunan keduanya atau turunan dari turunan pertamanya. Turunan dari e pangkat x plus x dikali e pangkat x. Nah, turunan dari e pangkat x ini kan tetap. Terus turunan dari x pangkat x dikali e pangkat x ini berikan sama kayak turunan yang sebelumnya. Atau ini e pangkat x plus x dikali e pangkat x. Gitu. Udah dapat turunan kedua dari fx. Terus lanjut buat nyari turunan ketiga dari fx. Atau dia itu turunan dari f double aksen x gitu. Turunan dari ini. Karena kan turunan e pangkat x ini tetap, turunan e pangkat x ini tetap. Nanti kayak gini. Terus buat yang turunan x dikali e pangkat x itu sama kayak yang sebelumnya.
pakai yang UV aksen plus U aksen V. Nanti hasilnya E pangkat X plus X dikali E pangkat X. Udah dapat turunan ketiga dari fx. Terus lanjut buat nyari turunan keempat dari fx. Turunan keempat dicari pakai turunan dari turunan ketiga atau turunan dari ini. Terus sama kayak yang tadi, yang E pangkat X ini semua, yang 3 ini, jangan turunannya tetap E pangkat X, nanti dia tetap kayak gini. Terus buat yang turunan X dikali E pangkat X, dia sama kayak yang sebelumnya, nanti hasilnya E pangkat X plus X dikali E pangkat X. Yang ini. Nah, udah dapat turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sama turunan keempat. Kita nyari nilai turunannya saat X-nya sama dengan 0. Gitu. Dimana fx juga, buat fx juga. Gitu. Jadi, didapatkan f0 atau fx ketika X sama dengan 0. Nanti buat yang ini dimasukkan X-nya sama dengan 0 aja. Gitu. Nanti dapatkan hasilnya 0. F0 sama dengan 0. Terus sama buat yang turunan-turunannya. Buat yang turunan pertama, saat X sama dengan 0, nanti buat yang ini nanti dimasukkan X sama dengan 0. Nanti dapatkan hasilnya 1. Terus buat yang turunan kedua, saat X sama dengan 0, nanti X sama dengan 0-nya dimasukkan ke ini, yang E pangkat X dan seterusnya. Nanti dapatkan hasilnya 2. Gitu. Dan seterusnya buat F triple aksen 0 sama F 4 aksen dari 0. Nanti tinggal dimasukkan nilai X sama dengan 0 ke masing-masing persamaan turunannya gitu. Nah, dari polinomial Maclaurin kan persamanya kayak gini. Nanti tinggal dimasukkan F0, F aksen 0 dan seterusnya yang udah dicari tadi. Yang ini dan seterusnya. Berarti nanti polinomial 4 dari persamaan fx-nya itu 0 plus 1 dikali X ditambah 2 per 2 faktorial X kuadrat plus 3 per 3 faktorial X pangkat 3 plus 4 per 4 faktorial X pangkat 4. Nah, ini nanti bentuknya bisa disederhanakan menjadi X plus X kuadrat plus X pangkat 3 per 2 plus X pangkat 4 per 6. Gitu. Atau jika dinotasikan sebagai notasi sigma, nanti kayak gini. Sigma X pangkat K per K-1 faktorial dari K sama dengan 1 sampai 4. Gitu. Nah, notasi ini nanti menghasilkan yang ini, gitu, sama aja. Nah, itu buat nomor 1G. Itu buat polinomial Maclaurin. Ini lanjut ke polinomial Taylor. Yang nomor 2 ini diminta untuk mendapatkan polinomial Taylor ketiga atau N sama dengan 3 di sekitar X sama dengan A. Jadi X-nya itu sama dengan A. Gitu. Untuk fungsi yang diberikan. Dimana yang ini misal ambil yang 2F, persamaannya fx sama dengan tan X. Gitu. Dimana kalau polinomial Taylor itu persamaannya kayak gini. Buat yang derajat 3. Atau kalau yang derajat ke N, itu bisa pakai yang persamaan 6.26 itu. Itu kalau misal X-nya itu sama dengan A. Kalau misal X-nya sama dengan 0, itu pakai persamaan yang 6.27. Nah, karena X-nya ini sama dengan A, ini pakai persamaan yang 6.26, atau nanti persamaannya kayak gini. Nah, ini nyari dulu FA, F aksen A, F double aksen A, sama F triple aksen A. Sehingga ini nanti cari F-nya udah dapat, sehingga tinggal dicari F aksen X, F double aksen X, sama
F triple aksen X. Itu dicari dari turunan dari Fx. Yang turunan pertama ini turunan dari tan X. Nanti dapatkan hasilnya sekant kuadrat X. Terus yang turunan kedua ini turunan dari sekant kuadrat X. Nanti dapatkan hasilnya 2 sekant X tan X. Terus yang turunan ketiga itu turunan dari ini, yang 2 sekant X tan X ini nanti diturunkan, nanti didapatkan hasilnya kayak gini, 2 dikali dalam kurung minus sekant X plus 2 dikali sekant pangkat 3X. Nah, udah dapat Fx, F aksen X, F kuadrat X sama F pangkat 3X, F triple aksen X. Nanti tinggal dimasukkan nilai A-nya. Dimana buat yang F ini kan A-nya sama dengan pi per 3. Sehingga dimasukkan pi per 3 semuanya ke F sama F aksen X dan seterusnya gitu. Nanti dapatkan masing-masing nilainya. Gitu. Jadi ini kan dimasukkan pi per 3. Ini tan pi per 3. Ini dimasukkan pi per 3 menjadi sekant kuadrat pi per 3 dan seterusnya. Nanti dapatkan hasilnya kayak akar 3, ini hasilnya 4, hasilnya 4 akar 3 dan seterusnya gitu. Terus nanti dimasukkan ke persamaan polinomial Taylor yang derajat 3. Nanti dimasukkan, nanti dapatkan kayak gini. Dimana nanti ini bisa disederhanakan, yang 2 faktorial ini nanti bisa dicoret sama 4-nya menjadi 2 gitu. Terus yang 3 faktorial ini bisa dicoret juga sama 16, bisa disederhanakan gitu. Nanti didapatkan polinomialnya kayak gini. Gitu. Buat yang ini udah nggak perlu disederhanain sih, udah ditulis kayak gini. Ini lanjut dulu ke soal berikutnya. Ini nomor 3. Nomor 3 ini dapatkan deret Maclaurin untuk fungsi yang diberikan. Terus disuruh untuk menyatakan jawabannya dalam notasi sigma. Nah, buat yang nomor 3 ini kan udah dikasih fx-nya. Misal ini yang nomor 3e. 3e ini kan fx-nya ln dalam kurung 1 plus x. Itu disuruh untuk mencari deret Maclaurin-nya. Untuk nyari deret Maclaurin itu itu bisa pakai polinomial dari fungsinya. Gitu. Jadi ini nyari dulu turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya gitu dari fx. Gitu. Fx-nya kan ln dari 1 plus x, turunan pertamanya menjadi 1 per 1 plus x, terus dicari juga turunan kedua, dan seterusnya gitu. Terus ini dapatkan kayak gini semuanya. Nah, kalau deret Maclaurin, dia kan dimintanya x sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini dapatkan f saat x sama dengan 0, nanti dapatkan hasilnya ini. Terus buat turunannya juga dimasukkan x sama dengan 0, didapatkan ini dan seterusnya gitu, didapatkan hasilnya gitu. Nah, udah dapat masing-masing hasilnya. Nanti hasilnya itu nanti dimasukkan ke polinomialnya. Misal polinomial ke 0 dari deret Maclaurin kan berarti dia cuma f0 aja. Dan nanti hasilnya 0x sama dengan 0. Terus buat yang polinomial ke-1 atau P1x, dan berarti F0 ditambah sama F aksen 0 dikali sama X per 1 faktorial. Pokoknya dia ikut sama persamaan
polinomial Maclaurin itu yang udah dijelasin sebelumnya. Jadi kalau nanti dimasukkan ke persamaannya yang P1, P2, P3, P4 dan seterusnya, nanti dapatkan bersama kayak gini, yang P3 kayak gini, yang P4